Bayangin, seorang bayi yang baru 7 hari lahir, yang seharusnya masih penuh kasih sayang, justru harus kehilangan nyawa dengan cara yang bikin kita semua geram. Lebih parahnya lagi, pelakunya bukan orang asing jauh, tapi orang dekat lingkungan korban sendiri. Gimana bisa seorang pria tega membanting bayi mungil sampai tewas? Ini kisah nyata dari Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Siap-siap, karena ceritanya bermula pada siang hari, ketika ibu bayi lagi sibuk beres-beres rumahnya sendiri. Karena rumah nenek korban jaraknya cuma sekitar 50 meter, bayi kecil itu dititipkan sebentar ke neneknya. Situasi awalnya aman-aman aja. Tiba-tiba datang seorang pria berinisial H, usianya 30 tahun. Dia nanya ke nenek soal keberadaan kakek korban. Nenek yang lagi gendong cucunya jawab dengan tenang, tapi pandangan H langsung tertuju ke bayi yang mungil itu. Dia sempat tanya, "Ini anak siapa?" Dan nenek jawab, "Anaknya Za." Tanpa basa-basi, H langsung merebut bayi itu dari gendongan nenek. Bayi 7 hari diperlakukan kayak mainan. H menggoyang-goyang kun. Tubuh mungil itu seperti boneka. Nenek panik, berusaha merebut cucunya kembali. Tapi apalah daya, tenaga seorang nenek kalah jauh dibanding pria muda. Dalam tarik-menarik itu, kepala bayi sempat terbentur dinding. Bayinya menangis keras. Bukannya berhenti, H justru panik dan melakukan hal yang bikin darah kita mendidih. Dia membanting bayi itu ke lantai. Bukan sekali, tapi 2 kali. Seketika, nyawa bayi yang baru seminggu lahir itu hilang di tempat kejadian. Nenek histeris langsung minta bantuan warga. Bayi malang itu sempat dibawa ke rumah sakit, tapi luka yang diderita terlalu parah, tak tertolong lagi. Orang tua korban syok, nggak percaya anak yang baru mereka tunggu dengan penuh cinta harus pergi secepat itu. Warga yang marah langsung mengamankan H, sebelum akhirnya polisi datang dan membawa dia ke kantor Polres. Polisi memastikan kasus ini akan ditangani secara profesional sampai tuntas. Tapi satu hal yang jelas, luka batin keluarga korban nggak akan pernah bisa sembuh. Kalau kita bicara hukum, tindakan H jelas masuk kategori pembunuhan. Pasal yang bisa menjeratnya antara lain Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Tapi karena korbannya adalah anak kecil, kasus ini bisa juga dijerat dengan pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Perlindungan Anak. Isinya jelas, kalau kekerasan terhadap anak menyebabkan kematian, pelaku bisa dihukum 20 tahun penjara atau bahkan seumur hidup. Dan menurut aku pribadi, untuk kasus sekejam ini, hukuman maksimal itu pantas banget, seumur hidup. Atau minimal 20 tahun, biar ada efek jera dan jadi peringatan bahwa nyawa anak kecil itu nggak boleh dipermainkan. Teman-teman, kasus ini bikin kita sadar kalau anak sekecil apapun harus benar-benar dijaga, bahkan dari orang yang mungkin kita kenal sekalipun, karena kadang bahaya datang dari orang yang nggak kita duga. Menurut kalian, apakah hukuman seumur hidup udah cukup buat pelaku? Atau harusnya lebih berat lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share, biar makin banyak yang peduli, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita viral berikutnya. Stay safe, jaga keluarga kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya.